Dompet kalian akan berisi penuh. Amin. Dompet kalian akan berisi penuh. Amin. Ya, akan berisi penuh ya. Tetapi sukacita aja karena Tuhan. Sukacita karena Tuhan itu disitulah kekuatan kita. Ya, manusia mau berkata apa, dunia mau berkata apa, ya terserah dunia ini saja, biarin aja dia. Karena memang kita masih ada dalam dunia ini. Ya. Tetapi percayalah, Tuhan pasti berkarya atas hidup kita. Kalau kita terus berserah ke dalam tangan Tuhan. Amin. Bagian kita percaya saja. Tahu seharusnya percaya. Percaya itu bukan kita diam-diam saja. Percaya sama Tuhan, diam kayak patung, bukan begitu. Percaya sama Tuhan itu artinya melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah itu namanya percaya, melakukan bagian kita. Itu namanya orang percaya. Nah, apa yang mau Tuhan sampaikan sama kita sore hari ini? Coba kita lihat yuk. 1 Korintus 15. Ini awal tahun loh, saudaraku ya. Ya. Baru tanggal 10 loh, baru 10 hari. Ya, itu makanya hati-hati loh. Jaga hidup. Jangan mau kembali kepada kehidupan yang lama. Amin, saudaraku. Ini Tuhan mau menyatakan akhir tahun lalu bilang, tidakkah kau mengetahui bahwa aku mau membuat sesuatu yang baru, katanya firman Tuhan kan? Ya, ini Tuhan mau membuat sesuatu yang baru dalam hidup kita. Jadi jangan tinggalkan Tuhan. Ya, utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Utamakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Haleluya. Nah, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? 1 Korintus 15. Haleluya. 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58. Kita baca sama-sama yuk. Ya, kita mau belajar firman Tuhan ya di persekutuan awal tahun ini. Ya. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Sudah dapat katakan amin? Jadi kah? Jadi dapat ayatnya? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, apa katanya? Berdirilah teguh, jangan goyah, dan diamlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Yang percaya katakan amin. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Nah, saudaraku sekalian, itu sebabnya bahwa hidup kita ini diminta Tuhan tetap melekat kepada Tuhan. Amin. Melekat kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada kebangkitan nanti, tubuh kita akan dirubahkan. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Nanti tubuh jasmani ini mati. Kita akan bersama dengan Tuhan, menerima tubuh yang rohani, yang tidak dapat binasa. Nanti kalau kita baca di atasnya. Kenapa? Karena Yesus memberikan kita kemenangan. Karena Yesus itu sebabnya kita tidak takut lagi sama kematian, sama maut. Benar nggak saudaraku sekalian? Karena apa? Karena kita sudah tahu nanti kita akan bersama-sama dengan Tuhan dalam tubuh kemuliaan. Amin. Nah, firman Tuhan bilang, tetapi syukur kepada Allah ya, yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam Yesus, hanya di dalam Yesus. Perhatikan baik-baik saudara sekalian. Ini sampaikan sama teman-teman kita, sama keluarga kita, bahwa hanya di dalam Yesuslah ada kemenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kepastian hidup. Di luar Yesus nggak ada, bu. Percaya aja. Di luar Yesus nggak ada kepastian, nggak ada kemenangan. Hanya di dalam Yesus, hanya di dalam Yesus, hanya di dalam Tuhan Yesus. Itu makanya kita harus taat setia kepada Tuhan. Jangan mau tinggalkan Tuhan Yesus, jangan mau duakan Tuhan Yesus. Karena di luar Yesus atau menduakan Tuhan Yesus hanya ada kematian yang kekal, tidak ada kemenangan, tidak menang terhadap maut. Saudara tahu mau nggak mau itu artinya apa?
keterpisahan dari Tuhan, kematian yang kekal. Ya, amin saudaraku. Kenapa? Karena di situ dalam maut itu adalah dosa. Karena upah dosa adalah maut. Karena upah dosa adalah maut. Cek 1, 2. Haleluya. Ya. Malihi. Baik. Ya. Karena hanya di dalam Tuhan Yesuslah ada kehidupan, kemenangan, menang dari maut. Ya, kita bersama-sama dengan Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Amin, saudaraku? Amin. 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 Tapi Pak, bagaimana lah Pak? Suami saya Pak, anak saya Pak, susah diajar Pak. Maunya mau sendiri Pak. Dalam Yesus ada kemenangan, amin. Amin. Bawa dia kepada Yesus dalam doa kita. Karena di dalam Yesus ada kemenangan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam Yesus, hanya di dalam Yesus ada kemenangan. Percayalah, amin saudaraku. Hanya dalam Yesus, di luar Tuhan Yesus kita nggak bisa apa-apa. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata Yohanes 15 kan? Tentang pokok anggur yang benar itu. Amin saudaraku. Amin. Hanya di dalam Tuhan Yesus ada kehidupan, ada kemenangan. Itu makanya jangan mau hidup di luar Yesus. Ada pergumulan sedikit, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Ini tahun 2025 ini dan tahun-tahun ke depan ini, ya, ini dunia semakin jungkir balik loh. Ya, itu makanya tetap kuat dalam Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Nah, karena itu apa? Karena Yesus sudah memberikan kita kemenangan. Di dalam Yesus ada kehidupan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, apa katanya? Berdirilah teguh. Jangan goyah, berdirilah teguh dalam Kristus. Jangan mau digoyahkan. Dan apa? Giatlah selalu dalam apa? Dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tidak, waktumu tidak terbuang begitu saja, itu artinya. Apa waktunya terbuang tuh? Bahasa Inggrisnya wasting time ya? Ya? Waduh, untuk wasting time katanya. Nanti terjemahan bahasa, coba kalian lihat terjemahan yang lainnya. Bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, ini maksudnya persekutuan ini bahwa dalam berjerih payah, bekerja sama dengan Tuhan, itu artinya bekerja untuk Tuhan. Kalau persekutuan ini maksud ini, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Makanya giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bagaimana supaya kita giat dalam pekerjaan Tuhan? Berdiri teguh. Jangan goyah, itu pertama-tama. Jangan mau digoyahkan dengan masalah. Jangan mau digoyahkan dengan apapun, dengan uang. Berdiri teguh, amin. Teguh berdiri. Ya. Jangan mau digoyahkan oleh orang lain. Oleh mertua kita, oleh minak kita, oleh mama kita, oleh pahari kita, oleh teman-teman kita. Jangan mau digoyahkan, amin. Jangan mau digoyahkan. Makanya firman Tuhan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudaraku, nih perhatikan baik-baik. Ya. Ke depan ini kita harus selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Oh iya. Kenapa? Karena kalau kita giat dalam pekerjaan Tuhan, jerih payah kita, kata firman Tuhan, tidak akan sia-sia. Kenapa? Karena Tuhan memberikan upah kepada orang yang bekerja bagi Dia. Loh iya, kenapa? Karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan kita ini hambanya. Itu makanya kita disebut hamba Tuhan. Amin saudaraku. Giat selalu. Coba kita lihat ya. Kolose ini mengenai Tuhan dan hamba memang. Tetapi apa kata firman Tuhan? Bahwa kita adalah hamba. Nah, Kolose 3 ayat 23 dan 24. Apa firman Tuhan? Coba ada satu orang yang bacakan.
Silakan. Kolose 3 ayat 23 dan 24. Silakan bacakan kalau ada yang mau yang sudah dapat. Dengan suara yang keras. Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ya, amin. Amin. Jadi apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan. Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Itu makanya firman Tuhan bilang apa? Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena dalam persekutuan dengan Tuhan, karena dalam bekerja bersama dengan Tuhan, usahamu, perbuatanmu, pekerjaanmu itu tidak akan menjadi sia-sia. Itu terjemahan lainnya. Aduh, Pak Untung nggak bawa Alkitab ini tuh ya. Bahasa Indonesia masa kini ya. Lebih jelas, lebih tajam. Bahwa dalam persekutuan, bekerja sama dengan Tuhan, usahamu itu, perbuatanmu itu, apa yang kamu kerjakan itu tidak akan menjadi sia-sia. Nah, tapi banyak anak Tuhan begini. Mana janji Tuhan? Oh, rambutan sudah jatuh. Ya. Mana janji Tuhan sama diriku? Tapi nggak mau giat dalam pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Nah, sekarang giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Apa pekerjaan Tuhan? Beribadah, berdoa, baca renungan firman Tuhan, bersaksi. Amin, saudara. Bersaksi. Makanya ada lagu Pentakosta lama itu, bersaksi sampai Tuhan, bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi, 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 haleluya, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Kenapa? Karena dalam Tuhan pekerjaan kita, usaha kita tidak akan menjadi sia-sia. Tapi ingat loh, di dalam Tuhan. Itu makanya sempat kita mengandalkan kekuatan kita, ya, yang ada nanti akan ada air mata aja. Makanya apapun yang juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti apa? Seperti apa? Untuk Tuhan. Saya hari-hari ini semakin ingat-ingatkan Tuhan dong. Kau jangan bersungut-sungut. Dalam hati saya, kerjakan aja. Yang kamu kerjakan itu nanti kau tua itu. Karena nanti nggak sia-sia itu. Entah bagaimana cara Tuhan memberikan upahnya. Ya, kita nggak usah mikir-mikir bagaimana cara Tuhan memberikan berkat sama kita. Nanti kamu akan lihat yang apa yang kamu kerjakan itu dengan tulus hati dan karena untuk Tuhan. Kalau kamu kerjakan karena untuk Tuhan, nanti akan Tuhan berikan upahnya. Upahnya itu bukan seperti upah yang dari manusia loh. Manusia bisa menggaji kita sekian juta, ya kan? 5 juta. Juta bahasa Dayaknya apa? Bukan jute ya. Kalau jute itu tuh. Jute itu nih mencemburuk melihat jute ya. Manusia bisa menggaji kita 5 juta, 10 juta, juta-juta, ya kan? Tetapi upah dari Tuhan itu ya kekal, kehidupan yang kekal dan berkat berkelimpahan selama di muka bumi ini. Untuk apa kita juta-juta tetapi napasnya di rumah sakit pakai oksigen? Bujur dia. Bujur. Anda perlu tek kah? Iya. Dia kalau? Makanya giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Ingatkan keluarga kita, suami kita yang sedang menambang, ya,
Ela-elai kau dia persekutuan, bilang gitu sama dia. Ya, hati-hati kamu Pak, jangan kamu nangis lagi nanti Pak, bilang. Amin. Nanti kalau nangis lagi kita lebih gawat Pak. Aku nggak mau lagi Papa. Darling, bilang ya. Amin sayang, amin saudaraku. Oh, hampir saya bilang amin sayang, saya bilang. Maksudnya sayangku gitu ya. Amin. Ini nggak main-main loh. Tuhan itu nggak membiarkan dirinya dipermainkan. Ya, saudaraku perhatikan baik-baik. Ini saya mengingatkan ini di persekutuan awal tahun. Nanti ke depannya mungkin Ibu Robi, Pak Untung nanti yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Ya. Ya. Saudara perhatikan baik-baik. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Cek. Ya? Hilang lagi. Itu udah tadi ya. Karena begini, Tuhan, perhatikan Tuhan kita itu Maha Kudus, Maha Adil, Maha Ajaib. Dia Maha Besar, Dia penguasa alam semesta ini, pemberi napas hidup kita. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, perhatikan baik-baik, itu yang akan dituainya. Coba perhatikan di gereja kita atau di mana saja. Apa yang kita tabur itu kita tuai kan? Kita melakukan firman Tuhan, kita akan menuai. Nah itu makanya giat selalu, karena dari Tuhanlah kau menerima upah, katanya. Firman Tuhan yang bilang begitu. Hai hamba-hamba, ya kan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, ya, bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Itu makanya Tuhan gak pernah berhutang. Jangan takut sama Tuhan. Amin. Diberinya kita kesehatan untuk apa? Diberinya kita kesehatan untuk melayani Dia, untuk giat dalam pekerjaannya. Diberikannya kita kemampuan, kekuatan, napas hidup, sehat kita coba. Memang beberapa hari ini coba agak pusing kepala saya loh. Agak mual perut saya, aneh. Beberapa hari ini. Kenapa saya ini nggak pernah saya begini, walaupun maaf ya bukan sombong, walaupun doa puasa nggak pernah saya sakit kepala. Segar aja badan saya, nggak ada di lain-lain. Loh, kok sakit kepala saya ini bingung. Nah sekarang nggak sakit kepala lagi, karena giat dalam pekerjaan tuh. Tuhan. Kepengen merambang tadi saya, aduh pusing kepala pemain, nyotat bilang mau berangkat tadi di rumah. Ya sebelum makan siang tadi saya tiduran dulu pakai selimut. Tetapi karena giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, firman Tuhan bilang, wow, ini nggak ada lagi sakit kepala, sudah minggat dia. Amin, saudara. Kabur dia. Saudara, kalau kita mau melihat perubahan dalam hidup kita, ya perhatikan baik-baik. Kalau kita mau melihat perubahan dalam hidup kita, semakin dirubahkan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Lakukan semuanya itu seperti untuk Tuhan. Kita datang beribadah hari Minggu, kita membersihkan lantai gereja, ya, membersihkan halaman gereja, sambil kita berjalan menuju ke rumah Tuhan, ya, sambil bawa sabit, sambil bawa cangkul mungkin barangkali. Anda ke kue, kau nama atur, oh Anda ke sawah, di mana sawah kamu? Itu di Barigas. Amin. Sambil jalan menuju rumah Tuhan, apapun yang kita lakukan, Tuhan bilang pekerjaan Tuhan, tapi lakukan seperti untuk Tuhan. Tuhan diperhitungkan, Tuhan nggak pernah sia-sia, Tuhan nggak pernah berhutang. Itu makanya tahun 2025 ini hati kita harus melekat kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, lakukan seperti itu Tuhan. Lakukan untuk Tuhan. Biar Pak Gembala saya senang. Bukan begitu. Amin, saudaraku. Amin. Jangan begitu. Lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Lakukan semuanya untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Sekecil apapun. Sekecil apapun. Lakukan untuk Tuhan. Yang menuai itu kita dan anak cucu menantu kita.
yang menuai itu. Saudara jangan berpikir aku nanti hidup masih kurik-kurik ini, anak-anakku masih kecil-kecil aja. Jangan, nanti kan mereka besar juga, ya kan? Menikah juga kan? Punya anak juga mereka nanti. Nanti yang saudara lakukan itu, upahnya itu untuk saudara dan anak cucu menantu saudara, keturunan saudara. Jangan bilang masih kejauh bang. Jangan bilang masih kejauh. Amin. Nah, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Makanya lakukan untuk Tuhan. Amin. Kalau saudara melakukan untuk manusia, manusia bisa lupa, manusia bisa nggak ingat, ya. Manusia bisa nggak lihat. Akhirnya kalau saudara mengharapkan mereka perhatikan, akhirnya menjadi sakit hati. Kalau kita mau mengambil hati suami kita, mengambil hati orang tua kita, saudara kita, nanti tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita menjadi sakit hati, sakit hati sama suami, sama anak, sama menantu, sama cucu, ya. Jangan. Lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Lakukan seperti untuk Tuhan. Nanti kalau kita lakukan untuk manusia, saudara kecewa pasti itu, apalagi di pelayanan. Saudara akan kecewa. Lakukanlah semuanya untuk Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Aku menambang, aku menyedot, aku terapel ini untuk Tuhan. Ya, aku sekolah ini untuk Tuhan. Ya, aku ternak babi ini untuk Tuhan. Walaupun nggak ada lagi ternak babi sini ya. Bina Indunawi. Iya, punya. Ada babinya. Babinya sudah besar. Tumpang tangan ya. Elak mati kola. Sebelum saya jual jangan kau mati bilang. Amin. Amin. Nanti saudara akan terbang-bang. Kalau ada pergumulan sekarang, saudara jangan menyerah, percaya. Nanti saudara kalau tetap setia sama Tuhan, nanti saudara akan terbang-bang melihat itu semua. Tuhan tuh baik banget ya. Tuhan tuh baik banget, aku ini nggak layak tapi Tuhan layakkan aku. Nanti kita lihat. Ya. Mungkin di hati kita nggak setuju begini-begini, keputusan ini, keputusan itu, ya. Suami kita keputusannya lain, kita inginnya lain. Tapi kalau kita tetap setia kepada Tuhan, perhatikan baik-baik. Kita tidak akan kehilangan upah. Karena kamu tahu pada Tuhanlah, dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan sebagai apa? Upah. Tahu nggak upah itu? Apa yang kita lakukan diberikan Tuhan, bahkan lebih dari upah. Kasih karunia-Nya diberikan bagi kita, amin. Ya saudaraku sekalian, itu makanya Kristus adalah Tuhan kita dan kita adalah hambanya. Giatlah selalu dalam pekerjaan firman Tuhan bilang tadi di 1 Korintus 15 itu. Ya. Berdiri teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ini pekerjaan Tuhan. Makanya saya ke sini, ini pekerjaan Tuhan, saudaraku sekalian. Ya, saya sama nyonya, sama istri. Ya. Pekerjaan Tuhan loh. Pak Untung sama Ibu Untung sama Ibu Robi. Kenapa mau ke sini? Kalau bukan karena pekerjaan Tuhan. Ya. Saudara, coba lihat Ibu Robi itu. Sudah pemimpin choir loh. Ya. Ya, sudah beli seragamnya mungkin ada 10 kali. Ya, lebih barangkali. Ya. Mau meninggalkan seragam kebesaran ini. Oh, bagaimana hatiku. Dia mungkin bertanya-tanya, tetapi Tuhan karena dia melihat pekerjaan tuh, karena ada di hatinya, bukan begitu saja. Saya percaya bukan begitu saja. Ya, saya telepon dia, Bu Robi, putuskan. Kalau mau ikut izin sama Pak Gembala, siap Pak. Saya mau bersama-sama Bereng Rambang. Coba cintanya sama Bereng Rambang sama Mama Nawi itu, ya. Tidak bisa Ibu Robi tidak melihat muka Mama Atul. Ya, dia akan terkenang-kenang terus muka Mama Atul. Ya.
nggak bisa dia tinggalkan. Apalagi melihat muka Mama Nawi, Mama Bebet. Jangan pisahkan kami Tuhan, katanya. Jangan pisahkan. Kalau Pak Untung sama Ibu Untung sudah pasti itu, ya. Nah, itu makanya karena pekerjaan Tuhan. Kan firman Tuhan bilang apa? Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jangan mau tinggal diam. Amin. Amin. Ada persekutuan, ada ibadah, ikuti. Makanya nanti giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bersaksi. Peduli amat aku sama kamu. Penting aku bersaksi sama kamu. Bilang gitu. Penting aku ceritakan Yesus sama kamu. Kamu mau terima atau enggak? Itu urusan kamu dengan Tuhan. Aku sudah bilang sama kamu bahwa Yesuslah kebenaran, Yesuslah kehidupan. Di luar Yesus nggak ada kehidupan. Namun kau dia umbak, karhi kok terserah kau. Tapi jangan gitulah ya, amin. Lembut-lembut lah ya Manawi ya. Jangan pula pakai pegang pisau. Ya. Amin, saudaraku. Amin. Ini nanti kita lihat. Ya, seberapapun kita yang ada di sini di Bereng Rambang ini ya. Lewat hidup kita, air kehidupan itu akan mengalir, air yang jernih itu. Makanya siapkan diri kita. Amin. Amin. Ya. Coba si Santi ini coba. Ya, saya bukan memuji-muji kalian yang di Bereng Rambang ini, enggak. Masih ada sisa-sisa dia waktu di Bandung itu rupanya 20 tahun yang lalu kata Pak Muka dia. Wah, ini kembali ke 20 tahun yang lalu kata Pak Muka dia. Wah, haleluya. Amin. Amin. Persiapkan diri, amin. Persiapkan roh, jiwa dan tubuh untuk melayani Tuhan, untuk giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat dalam pekerjaan Tuhan, persiapkan diri. Jangan mau tinggal diam. Ya, ke depan ini apalagi yang bisa kita kerjakan di Bereng Rambang, Pak. Harus seperti itu. Karena kita mengerjakannya untuk Tuhan. Kak, ada yang mau dikunjungi, ada yang mau didoakan, ada yang mau dikunjungi, ada yang mau bertanya, ada yang ini, ada yang minta ibadah di rumahnya, ada yang ini, ada yang minta didoakan, ada yang sakit, bagaimana ini Pak? Ayo kita doa sama-sama, ya. Harus sudah seperti itu ke depan ini. Minta sama Tuhan, Tuhan, aku mau giat dalam pekerjaanmu. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kamu itu tidak akan sia-sia. Apapun yang kamu kerjakan tidak menjadi sia-sia. Jadi ini perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Yang kamu kerjakan untuk Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Tahu nggak artinya? Berkatmu tidak akan hilang. Loh, coba tanya Pak Untung kalau dia lagi ibadah. Mau 3 raja wali kah yang menelepon dia? Mau 3 burung gagak kah? Aduh maaflah aku lagi ibadah ini. Bukan kekurangan dia. Enggak membuat dia kekurangan itu. Bahkan membuat dia semakin kaya. Sebentar lagi dia tambah rumah baru. Amin. Amin. Beli mobil merah dia nanti. Amin. Saudara nih aminnya seperti amin gak percaya. Amin. 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 Saudara juga seperti itu. Amin. Enggak ada yang mustahil. Amin. Amin. Tapi giat saja. Ini jerih payah kamu tidak akan sia-sia kalau kamu utamakan Tuhan. Kalau kamu giat dalam pekerjaan Tuhan, utamakan Tuhan. Tidak akan sia-sia. Rezeki kita itu tidak akan lari kemana. Tapi kalau kita korbankan pertemuan dengan Tuhan, pekerjaan Tuhan, aduh, ada kesempatan dapat Selawi 1000 nih. Ya, dapat 1000 nih. 1000 itu maksudnya 1 juta. Saya baru tahu kalau orang Jawa tuh bilang 1000 itu 1 juta. Ya. Ada gawian nih dapat 1000. Aduh. Bagaimana mau ninggalkannya nih? Jangan dulu lah, biarin aja, nggak usah ibadah dulu, nggak usah kunjungan dulu, nggak usah doain orang sakit dulu. Kita akan kehilangan upah kita. Tetapi giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ini mengingatkan saya loh. Ini mengingatkan saya. Giat aja kan, kerjakan aja. Kerjakan aja. Nanti kamu akan lihat. Tadinya saya mau uring-uringan.
kok begini, kok begitu, kok begini, kok begitu, nggak habis-habisnya nanti kalau kok begini, bikin sakit kepala, sakit kepala. Ini uratnya kalau sakit kepala tuh ya, Mama Atul mungkin ngerti itu yang saya sampaikan. Kalau saya Mama Atul sakit kepala tuh uratnya keluar. Nggak tahu kalau Mama Atul mungkin nggak sampai kayak gitu ya. Saya ini keluar sini uratnya, nyut-nyutnya tuh kayak di sini, kayak jantungnya kayak di sini, nadinya, kayak di kepala. Uratnya dengar. Aduh, saya pikir ini enggak. Tapi giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Catat ini di hati kita. Catat di hati kita. Bahwa kita nanti akan terus dibawa Tuhan seperti Raja Walinya yang naik terbang tinggi. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Amin. Giat selalu. Ibadah kita hari Minggu datang pagi-pagi. Ya. Nanti kita mau tambah kursi kita. Ya. Nanti saya gini loh. Kalau kita di jamaah Tuhan nanti coba perhatikan kalau si Santi sudah ngunjungin orang. Amin. Coba nanti lihat Mama Atul itu kalau udah ngunjungin orang. Mendoakan orang. Ditangkapnya kepalanya. Saya bisa bayangkan itu. Saya mimpikan itu. Dalam nama Yesus bertobat kamu. Tangan Mama Atul yang besar itu memegang kepala orang, menumpangkan tangan. Orang itu akan sembuh. Amin. Amin. Santi juga. Amin. Ya. Mama Nawi juga. Si Tina juga. Kalau sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya. Mama Meme juga. Semua kita. Semua kita. Jangan tunggu panggil Pak Gembala. Tengah malam nanti kan langsung tumpang tangan. Tapi ingat, hidup kita harus benar ya. Pak Untung meluncur dulu ke sini tengah malam. OTW dulu. OTW dulu. Banyak ikan. Kalau banyak ikan Kalau banyak ikan ya Pak Untung akan meluncur langsung ya.